Halo, selamat datang di Betaners. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan ringkasan materi tes karakteristik pribadi jejaring kerja. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan tes karakteristik pribadi atau TKP, akan diujiankan materi yaitu yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian yang kedua jejaring kerja, sosial budaya, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam anti radikalisme. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas materi dan soal terkait dengan pelayanan publik, dan pada kali ini kita akan fokus pada yang kedua yaitu jejaring kerja. Next slide. Pada video kali ini kita akan berbicara atau kita akan bahas tentang materi yang berkaitan dengan jejaring kerja. Berdasarkan kisi-kisi CPNS 2021 dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, jelaskan bahwa jejaring kerja adalah kemampuan untuk membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Dengan kata lain, seorang ASN diharapkan memiliki kemampuan untuk yang pertama, membangun dan membina hubungan. Kemudian yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, berbagi informasi, dan yang keempat, berkolaborasi. Next, lebih lanjut, membangun jejaring kerja atau kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan berbagi ide, informasi, dan sumber daya atas dasar saling percaya atau trust dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Next slide. Prinsip dalam membangun jejaring kerja atau kemitraan. Yang pertama ialah kesamaan visi misi. Ini berarti kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang kedua ialah kepercayaan atau trust. Ini berarti setelah ada kesamaan visi dan misi, maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah rasa saling percaya antara pihak yang bermitra. Oleh karena itu, kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikat atau niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Yang ketiga ialah saling menguntungkan. Ini artinya asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai dengan peran masing-masing dan mereka juga harus merasa saling diuntungkan. Yang keempat ialah efisiensi dan efektivitas. Ini berarti dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan juga tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dari hasil. Justru sebaliknya, dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih efektif. Yang kelima ialah komunikasi timbal balik. Ini berarti komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondamen dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik, maka akan ada terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun. Dan yang keenam ialah komitmen yang kuat. Ini berarti jejaring kerjasama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara bersama. Next slide. Ini merupakan tips dalam menghadapi soal TKP terkait dengan jejaring kerja.
Yang pertama ialah baca soal keseluruhan secara cepat dan tepat dan tandai kata atau kalimat kunci dari soal. Kemudian tips yang kedua ialah pilih jawaban yang dianggap paling benar atau paling terbaik di antara setiap option. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Yang keempat, fokus pada partisipasi, royalitas, dan juga kelompok. Yang kelima, ketika analogi menjadi pemimpin, berikan tugas secara adil dan bijaksana sesuai dengan job desk masing-masing. Yang keenam, utamakan semangat dan komunikasi dari kerjasama tim yang baik. Next slide, soal latihan. Nah, sebagai disclaimer, soal-soal yang saya tampilkan adalah soal yang menurut saya pribadi terkait dengan materi yang saya tampilkan. Soal-soal ini murni untuk media pembelajaran. Bentuk soal dan juga bobot soal tentunya akan berbeda nanti dari soal saat ujian SKD 2021 nantinya. Seperti biasanya pada soal latihan ini teman-teman, saya akan berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab pertanyaannya, dan setelah 10 detik barulah saya akan membahas soal berserta dengan jawabannya. Kalau begitu kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era saya, perusahaan mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan segala macam hal lain. Senior di tempat saya masih tetap menggunakan sarana non-IT. Apa yang saya lakukan? Option A, memberikan penjelasan kepada senior tersebut. B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT itu diperlukan. E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri. Baiklah, saya berikan 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab soal yang pertama ini. Baiklah, kalau teman-teman sudah menjawab, kita akan masuk kepada pembahasannya. Untuk pembahasan soal yang pertama ini, kita bisa lihat dulu kata-kata kunci. Yang pertama ialah saya adalah junior era IT, senior saya masih memakai sarana non-IT. Apa yang saya lakukan? Dari materi kita terkait dengan jejaring kerja, kita dituntut untuk membangun hubungan dan membagi informasi jika kita tahu harus memberikannya ke orang lain. Dari soal ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran kalau kita harus membantu senior tersebut dengan cara menjelaskan penggunaan IT. Sekarang mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Untuk option A, memberikan penjelasan kepada senior tersebut. Saya rasa ini bisa menjadi jawabannya. Untuk option B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Saya rasa ini bisa dijadikan kandidat jawaban. Untuk option C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Ini juga bisa masuk menjadi jawabannya. Untuk option D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT itu diperlukan. Untuk option E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri. Untuk option D dan E, saya rasa ini bukan jawaban yang tepat. Kalau begitu, mari kita lihat option A, B, dan option C. Kira-kira jawaban mana yang paling benar dan tentu saja bernilai 5? Tentu saja option B. Kalau kita lihat di sini, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Kita lihat alasannya kenapa bukan option A, yaitu memberikan penjelasan kepada senior tersebut. Memang benar memberikan penjelasan, tapi dengan memberikan penjelasan dan turut untuk mengajarkan adalah hal yang paling tepat untuk kita lakukan. Karena kalau kita hanya menjelaskan, belum tentu senior kita bisa mengerjakannya. Next, lalu kenapa juga bukan option C, yaitu membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT? Kita bisa lihat di ini sebenarnya adalah jawaban yang baik.
Tapi, jika kita hanya membantu tanpa menjelaskan dan mengajarkan, maka senior kita tidak akan bisa menggunakan IT. Jadi, kita bisa simpulkan jawaban yang paling benar atau yang paling pas adalah option B, yaitu memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A, bernilai 4 poin, untuk option B bernilai 5 poin, untuk option C bernilai 3 poin, untuk option D bernilai 1 poin, dan untuk option E bernilai 2 poin. Next soal, kita masuk kepada soal yang kedua. Sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapatkan laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut terselenggara dengan baik, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan bayaran lebih kepada artis tersebut. B. Mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih. C. Memundurkan jadwal pentas seni hingga bintang tamu tersebut mau tampil. D. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. E. Mengembalikan ganti rugi tiket pada calon penonton. Baiklah, 10 detik ke depan teman-teman boleh memilih jawaban. Setelah itu kita akan bahas dan melihat jawabannya secara bersama-sama. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, kita akan membahas soal nomor 2 ini. Dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci. Yang pertama, Anda adalah ketua dari acara pentas seni dan ada bintang tamu 1 hari sebelum hari H mengundurkan diri. Kemudian apa yang Anda lakukan? Dari materi ini terkait dengan jejaring kerja, kita adalah ketua. Maka kita akan memastikan setiap anggota kita bekerja sesuai dengan job desk-nya secara adil. Oke, kalau begitu kita lihat soal ini. Kita sudah bisa mengambil atau mendapatkan gambaran, yaitu memastikan anggota bekerja sesuai dengan job desk dan adil. Mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawabannya. Untuk option A, yaitu memberikan bayaran lebih kepada artis tersebut. Untuk option ini menurut saya bukan langkah yang tepat, karena di soal tidak menjelaskan pembayaran yang kurang. Untuk option B, mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih. Ini bisa dijadikan kandidat jawaban kita tandai saja dulu. Kemudian untuk option C, yaitu memundurkan jadwal pentas seni hingga bintang tamu tersebut mau tampil. Tidak, ini bukan langkah yang tepat. Karena di soal tiket telah terjual habis dan kita tidak mungkin mengundurkan waktunya. Untuk option D, mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional, saya rasa ini juga bisa menjadikan jawaban yang benar. Kemudian untuk option E, mengembalikan ganti rugi tiket pada calon penonton. Ini juga sebenarnya bukan langkah yang tepat karena ini sama saja menunjukkan Anda tidak bisa memimpin pentas seni dengan baik. Kalau begitu, dari option B dan D, kira-kira jawaban mana yang benar dan bernilai 5? Ya, tentu saja option D, yaitu mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. Karena di sini kita sebagai ketua, langkah paling utama yang harus kita lakukan adalah mendatangi bintang tamu dan berbicara, kemudian meminta dia untuk bersikap secara profesional. Nanti jika sekiranya tidak bisa, maka kita bisa memilih option B, yaitu mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih. Kalau begitu mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 3, untuk option B bernilai 4, untuk option C bernilai 1, untuk option D bernilai 5, dan untuk option E bernilai 2 poin. Next, kita masuk kepada soal yang ketiga. Jika tim Anda mendapat kritik tajam dari pimpinan, sikap Anda adalah option A, mencari kesalahan anggota, B, dendam, C, mencari kesalahan tim lain,
D. Introspeksi dan memperbaiki diri. E. Mengeluarkan anggota yang menyebabkan masalah. Baiklah, saya berikan waktu kepada teman-teman 10 detik untuk bisa menjawab. Setelah itu, kita akan bahas secara bersama-sama. Baiklah, kalau teman-teman sudah menjawab, kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 3. Oke, di sini kita bisa lihat dulu kata-kata kuncinya. Tim mendapat kritik tajam dari pimpinan. Dan sikap kita adalah, dari materi kita terkait dengan jejaring kerja, kita dituntut untuk berperilaku supel dan terbuka. Kalau begitu, mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Untuk option A, yaitu mencari kesalahan anggota. Menurut saya ini bisa menjadi jawaban. Option B, dendam. Wadidaw, tentunya ini bukan jawaban. Untuk option C, mencari kesalahan tim lain, ini juga saya rasa bukan jawaban yang tepat karena yang dikritik adalah tim Anda. Option D, introspeksi dan memperbaiki diri, saya rasa ini juga bisa menjadi jawaban yang paling relevan. Dan untuk option E, mengeluarkan anggota yang menyebabkan kesalahan. Ini bisa menjadi langkah yang baik, yaitu untuk menunjang kinerja tim menjadi lebih baik. Tapi mari kita lihat dulu jawaban mana kira-kira yang bernilai 5. Apakah A, D, atau E? Yep, tentu saja jawabannya ialah option D, yaitu introspeksi dan memperbaiki diri. Karena dengan kita mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri, ini menunjukkan kita memiliki sikap yang supel dan terbuka dengan setiap kritikan untuk jadi lebih baik. Hal untuk mencari kesalahan dan mengeluarkan anggota bisa saja dilakukan, tapi langkah yang utama adalah kita harus mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Jadi jawaban yang paling pas adalah option D. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 3 poin, untuk option B dendam 1 poin, untuk option C 2 poin, untuk option D 5 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Next, untuk soal nomor 4. Tim kerja Anda mengalami penurunan produktivitas kerja. Hal yang akan Anda lakukan untuk menanggulangi keadaan tersebut? Option A, merombak tim untuk mengevaluasi kinerja. B, memecat anggota yang malas. C, mencari kesalahan anggota. D, biasa saja. E, memberikan bonus bagi mereka yang rajin. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk bisa menjawab. Setelah itu kita akan membahas soal nomor 4. Baiklah, kalau teman-teman sudah menjawab, mari kita lihat pembahasan soal nomor 4. Oke, dari soal ini kita bisa lihat kata-kata kunci. Tim alami penurunan produktivitas. Apa yang Anda lakukan untuk hal ini? Sekarang kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Untuk option A, yaitu merombak tim untuk mengevaluasi kinerja. Menurut saya ini bisa menjadi jawaban. Kita tandai dulu. Option B, yaitu memecat anggota yang malas. Ini bisa juga menjadi jawaban, tapi saya rasa ini merupakan langkah terakhir apabila anggotanya ini sudah tidak bisa dibina lagi. Untuk option C, mencari kesalahan anggota. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat karena ini menyangkut dengan tim dan bukan perorangan. Untuk option D, biasa saja. Ini juga saya rasa bukan jawaban tentunya. Untuk option E, memberikan bonus bagi mereka yang rajin. Ini bisa menjadi jawaban karena dengan ini kita bisa meningkatkan semangat kerja, tapi di sisi lain bisa memunculkan hal negatif di antara anggota. Jadi mari kita lihat jawaban yang paling pas. Jadi bisa kita simpulkan jawaban yang paling pas sejauh ini ialah option
A, yaitu merombak tim untuk mengevaluasi kinerja. Karena ini adalah langkah yang tepat untuk evaluasi penurunan di mana bisa memperbaiki secara bersama-sama. Ingat, jejaring kerja ini adalah masalah tim dan bisa bekerja sama. Jadi bukan masalah individual atau bekerja secara perorangan. Kalau begitu, mari kita lihat jawabannya. Untuk option A bernilai 5 poin, untuk option B 2 poin, untuk option C 1 poin, untuk option D 3 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 5. Rekan kerja Anda seringkali saling melempar kesalahan, sehingga masalah menjadi besar dan tidak diselesaikan dengan tuntas. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, hal yang Anda lakukan adalah option A, menyusun ulang mengenai analisa jabatan, B, membina hubungan yang akrab antar karyawan, C, membuat jejaring kerja, D, mempersempit kewenangan sehingga tidak terjadi lagi masalah yang serupa, E, memperbanyak jumlah divisi sehingga ruang lingkup kerja semakin spesifik. Baiklah, waktu diberikan kepada teman-teman 10 detik. Setelah itu kita akan membahas jawabannya secara bersama-sama. Baiklah, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 5. Dari soal ini, kita bisa lihat dulu kata-kata kunci, saling melempar kesalahan sampai ada masalah dan tidak tuntas. Untuk diatasi, maka yang akan dilakukan, sekarang mari kita lihat option mana saja yang bisa kita ambil untuk menjadi jawaban kita. Option A, menyusun ulang mengenai analisa jabatan. Menurut saya ini tidak ada hubungan antar jabatan dengan permasalahan yang ada di soal. Kemudian untuk option B, membina hubungan yang akrab antar karyawan. Saya rasa ini bisa menjadi jawaban dan langkah yang baik karena di soal terjadi perselisihan. Option C, membuat jejaring kerja. Ini juga bisa jadi jawaban, kita cek aja dulu. Untuk option D, mempersempit kewenangan sehingga tidak terjadi lagi masalah serupa. Saya rasa ini bukan jadi jawaban karena tidak terkait juga dengan kewenangan. Untuk option E, memperbanyak jumlah divisi sehingga ruang lingkup kerja semakin spesifik. Ini juga bisa menjadi jawaban karena dengan ini bisa mempermudah dalam pekerjaan. Kalau begitu, jawaban mana yang paling pas antara option B, option C, dan option E? Kalau menurut saya, option B adalah jawaban yang paling pas. Karena kalimat kuncinya masalah menjadi besar dan tidak terselesaikan dengan tuntas. Yang artinya harus dibina hubungan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan untuk option C, bisa jadi jawaban, tapi ini bukan jawaban yang tepat karena jejaring kerja bisa terbentuk bila ada hubungan yang baik terlebih dahulu. Dan untuk option E, ini juga bisa menjadi jawaban, tapi tidak menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 3 poin, untuk option B bernilai 5 poin, untuk option C bernilai 4 poin, untuk option D bernilai 2 poin, dan untuk option E bernilai 1 poin. Baiklah, demikian video pembahasan kita kali ini berkaitan dengan ringkasan materi terkait TKP jejaring kerja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and also share this video. Thank you for watching. See you on the next video. Pow, 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 pow.